Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat jumpa kembali dengan Pak Dedi, SMK Negeri 4 Jakarta, pada channel Ruang Kelas Pak Dedi. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang penerapan IC 55 pada rangkaian Automatic Charge Controller, atau kita sebut sebagai rangkaian cas aki otomatis. Materi ini juga untuk menjawab atau request dari salah satu subscriber yang menanyakan, Pak, mohon penjelasan NE555 pada charger aki gitu ya. Baik. Saya coba browsing mencari skema yang berhubungan dengan aplikasi 55 sebagai rangkaian cas aki otomatis, dan secara kebetulan mampir ke channelnya faredisblogspot.com. Ini bagus sekali ya, menarik sekali rangkaiannya, makanya dari situlah rangkaian Fredis inilah yang menjadi topik pembahasan kita ya, sebagai sampel rangkaian IC55 sebagai rangkaian cas aki otomatis. Pada blog Farid itu juga ditampilkan bentuk 3D hasil desainnya ya. Anda bisa berkunjung ke blognya, alamatnya tadi saya sudah cantumkan di sini, faredisblogspot.com. Dia kasih gambar 3D-nya, kemudian dia juga tampilkan bentuk aslinya yang sudah dibuat ya. Kemudian dia juga berikan, kalau berminat mau bikin PCB-nya, dia juga sudah, Farid ini juga ngasih layout PCB-nya, kemudian juga tata letaknya. Ini desainnya kayaknya pakai eagle ya. Silakan kunjungi di faredisblogspot.com ya. Ini ukuran PCB-nya 43 sampai dengan 36,2 ya. Ini PCB-nya. Dan juga Farid juga memberikan instalasinya. Kalau udah dirakit, di wiringnya seperti ini, membentuk charge aki otomatis. Bagaimana cas aki otomatis ini bekerja? Artinya cas aki ini dibiarkan kita langsung pasangkan saja, maka nanti akinya akan dicas otomatis. Kita bisa pakai akinya, kemudian kalau sudah habis dia akan terisi kembali ya. Kalau udah penuh, casannya akan di stop secara otomatis ya. Yang kita mau coba jelaskan dulu dalam kesempatan ini adalah bagaimana sebetulnya sesungguhnya cara kerja pengecasan aki itu. Yang harus saya coba tekankan di sini bahwa IC55 pada rangkaian cas aki otomatis bukan berfungsi sebagai rangkaian casnya. Jadi IC55 tidak bisa mengecas aki ya, tapi dia bisa mengendalikan proses casnya. Jadi pengendali proses casnya, bukan IC55 yang mengecas ya. Saya coba cara kerja casnya itu bagaimana sebetulnya, bagaimana teknik kita untuk bisa mengecas batu baterai itu. Batu baterai atau aki itu dicas dengan cara adalah tegangan AC 220 volt itu diberikan ke transformator untuk menurunkan tegangan. Aki itu tegangannya sekitar 13,8 volt ya, 13,8 volt. Jadi kita bisa ambil dari tegangan AC ya. Ini harusnya sekitarnya, kalau dia 13 akan turun ya. Dia harusnya di 15 volt ya. AC-nya ya 15 volt. Kemudian tanpa disearahkan oleh dioda bridge di sini, sehingga di sini mendapatkan tegangan AC, tegangan DC outputnya. Jadi dia dari
AC 220 volt diturunkan jadi 15 volt AC, kemudian disearahkan ya, diberikan ke dalam aki, tapi tanpa dilengkapi dengan kapasitor filter ya. Jadi di sini masih terdapat sinyal full wave, dia berbentuk penyarah gelombang penuh gitu ya. Jadi sinus yang isi, jadi masih memiliki faktor ripple yang besar dengan frekuensi 100 Hz ya, karena dia sudah disearahkan oleh rangkaian dioda bridge. Ini dia. Ini adalah cas aki yang manual. Dengan teknik seperti ini, aki yang kosong, aki yang sudah lemah, dipasangin rangkaian ini selama beberapa saat, dia akan terjadi pengisian. Hanya saja kita nggak tahu dia kapan dia penuhnya, kapan dia harus diproses, dihentikan proses pengecasannya. Karena kalau sudah penuh dikasih terus juga efeknya tidak bagus ya, atau dapat merusak aki tersebut, karena berarti dia akan mengadu positif dengan positif dan negatif dengan sumber arus yang mengisinya itu. Makanya kalau pengisian penuh dia harus diputus gitu. Jadi ini teknik pengecasan aki yang betul adalah kalau ini di-on-kan, jepret, maka arus AC akan mengalir ke trafo akan diturunkan kemudian disearahkan akan mengisi ke aki. Kalau akinya sudah penuh, maka saklar ini akan di-off-kan gitu. Nah, karena kalau manusia tentu saja kadang-kadang suka lupa, maka Farid ini membuat satu skema yang cukup menarik gitu loh. Jadi caranya dia kontrol proses pengisian ini dengan menggunakan kontrol IC 55 sebagai pengendali daripada rangkaian casnya. Ini adalah rangkaian chargernya sebetulnya. AC masukkan, trafo dan dioda ini sebagai rangkaian casnya, dia ngisi ya. Selama dia proses pengisian ya, dia akan monitor, diambil sampelnya masuk ke dalam rangkaian kontrolnya si IC 55 ini. Dan dengan IC 55 ini kalau dia akan mendeteksi apakah pengisiannya itu sudah penuh. Kalau pengisiannya sudah penuh, maka dia akan memutus saluran AC ini sehingga tidak ada arus yang masuk ke dalam trafo dan ke dioda, sehingga proses pengisian aki ini bisa dihentikan seperti itu. Itu barangkali secara global cara kerjanya ya. Jadi kalau akinya soak turun daripada level tertentu, maka aki akan diisi. Saklar ini akan on, IC akan diisi. Selama proses pengisian tentu akinya akan naik pada satu level tertentu. Di mana pengisian aki ini sudah penuh, maka IC 55 akan mendeteksi pengisiannya sudah penuh, maka dia akan memutuskan kontak sehingga proses pengisian aki ini tidak terjadi secara terus menerus. Nah, di sini ada dua pengaturan level start, mulai awalnya proses pengisian dan penyetopan ya, setting buat menyetop, memutuskan isi kalau akinya sudah penuh. Jadi dua potensiometer ini nanti berfungsi sebagai pengaturannya ya. Jadi rangkaiannya cukup simpel saja seperti ini. Ini dimasukkan ke akinya, kemudian ini diberikan nanti ke tegangan AC yang mau diputus kalau proses pengisiannya sudah selesai. Jadi sekali lagi, rangkaian ini adalah bukan rangkaian charger, ini adalah rangkaian pengatur chargernya. Sementara chargernya itu sendiri di luar daripada rangkaian ini, yaitu terdiri dari trafo, kemudian dioda bridge ya, dan akinya tentu saja yang akan kita lakukan proses pengisiannya. Terus ada apa saja komponen-komponen yang ada di dalam rangkaian Farid ini? Jadi kalau di sini kita coba lihat komponen utamanya, ada pengaturan pertama yaitu potentiometer auto off. Auto off ini adalah untuk men-setting off secara otomatis ya. Jadi ini diputar nanti sampai satu level tegangan yang mau kita anggap bahwa aki itu sudah penuh. Jadi aki itu rata-rata 13,8 ya, aki 12 volt.
itu menghasilkan tegangan sebesar 13,8. Nah, nanti ini disetting pada pada tegangan di level berapa dia mau putus, mau cut off-nya. Jadi kita putar nanti sampai dengan level tegangannya itu ada di dalam percobaan ini. Farid merekomendasikan tegangannya adalah sebesar 14 volt. Kemudian di bagian selanjutnya di rangkaian Farid juga terdapat potensiometer yang auto on, ya. Auto on ini adalah untuk mendeteksi begitu aki dinyatakan lemah, ya, berarti dia harus terjadi proses pengisian, maka setelannya akan dilakukan di sini, ya. Nanti ini Farid menyetelnya di sekitar tegangan 10 volt ya, 10,6 atau 10,4 volt. Nanti supaya dia begitu tegangan aki drop di bawah 12 volt, begitu mencapai 10 volt, maka proses casnya akan segera dimulai diaktifkan proses casnya. Di atas frekuensi ini maka akan di atas tegangan 14 volt, maka chargernya akan dimatikan. Selain dia punya dua indikator, dia di saluran ini akan dimasukkan ke akinya, input akinya. Ini adalah paralel ya dengan akinya berarti. Jadi ini untuk dihubungkan ke aki untuk mengetahui akinya tuh soak atau tidak, ya. Kemudian dilengkapi juga dia dengan output buat ke on off sumbernya, itu nanti ke transformator untuk memutuskan rangkaian chargernya, mematikan rangkaian charger ketika aki itu sudah dalam kondisi full atau penuh. Selain itu juga dilengkapi dengan dua indikator, yaitu kalau hijau berarti dia aki dalam kondisi penuh, ya, dan charger dalam kondisi mati, ya. Jadi charger kalau di hijau nyala berarti chargernya sudah mati, akinya dalam kondisi ready dipakai, silakan dipakai gitu ya. Tapi manakala tegangannya nanti akinya mulai soak, mulai dia di bawah 10 volt, begitu mendekati 10 volt, maka lampu hijau akan mati, yang nyala adalah lampu merah, dan bekerja si kontak relay sehingga dia akan melakukan proses pengaktifan daripada rangkaian charger, maka proses charger itu akan dilaksanakan. Jadi indikator charge ini adalah artinya relay dalam kondisi on, charge dalam keadaan hidup, dan proses charging sedang dilakukan. Ada baiknya kalau aki ini sedang dipakai, kalau dia lagi nyala jangan dipakai dulu karena dia lagi dalam proses charging ya, atau dalam proses pengisian. Kalau rangkaian ini dibuat, jadi setelah kita proses pemasangan, kemudian perlu dikalibrasi. Jadi ini adalah untuk mengkalibrasi kapan dia harus off, kapan dia harus on, ya. Caranya Farid merekomendasikan, jadi dia ada dua trim pot. Pertama, tentu saja ini dihubungkan untuk proses kalibrasi dia gunakan catu daya ini dulu, pakai adaptor dulu ya, adaptor variabel. Pertama-tama adalah sebelum dihubungkan ke catu daya diputar dulu si auto on, yang bawah auto on, yang atas adalah auto off. Auto on-nya diputar dulu pada posisi minimal. Ini dilakukan dengan cara memutar berlawanan dengan jarum jam, ya. Kemudian diputar di auto off-nya adalah pada posisi maksimal dengan memutar searah jarum jam. Ini belum dipasangkan ke supply ya. Ini untuk ngatur dulu potensiometernya, dibikin satu full, satu min gitu ya. Jadi untuk dalam kondisi nanti harus di-adjust pada satu level tegangan tertentu. Jadi putar ini sampai mentok ke maksimal, kemudian yang bawah putar sampai mentok minimal ya. Caranya adalah yang minimal, yang auto on adalah dikasih ke posisi mentok minimal itu berlawanan dengan jarum jam. Kemudian yang fair auto off justru dia searah jarum jam sampai mentok, bunyi tik 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 gitu ya di potensiometer multi-turn ini, multi-turn trim pot ya, trim pot multi-turn. Kemudian kita hubungkan dengan sumbernya ya, kita hubungkan dengan sumbernya ya.
tegangannya di low, dia pasang aki tegangannya 6,6 volt. Ya, jadi di regulatornya menghubungkan dengan tegangan 6,6 volt. Maka kalau rangkaian kita benar, ini nyala, hijaunya nyala, merahnya mati, ya. Nah, ini pada awalnya nih, ini belum disetting ya, tadi masih diputar yang satu minimal, yang satu maksimal, hijau itu akan menyala. Kemudian prosesnya adalah kita robah tegangan inputnya di 10,3, ya, 10,3 volt, ya. Ini lampu hijau masih menyala, merah itu padam. Kita putar sekarang, ya, putar auto on, kita putar berlawanan tadi dengan yang tadi. Kalau tadi berlawanan dengan jam, sekarang searah dengan jarum jam, putar terus. Supply-nya dikasih masukkan inputnya di 10,3. Kita trim terus sampai kondisinya dia hijaunya menyala, kemudian merahnya nyala. Hijaunya padam, merahnya nyala. Jadi pasang di 10,3, putar yang tadi move on-nya sampai dengan LED merah menyala. Jadi artinya apa? Artinya begitu tegangan 10,3 akan terjadi proses pengisian, charge-nya nyala, gitu ya. Kemudian tahapan berikutnya adalah pasang tegangannya ke posisi maksimum. Ya, maksimum itu anggap seperti akinya dalam kondisi penuh, yaitu sebesar 14 volt. Ya. Nah, 14 volt kondisinya sekarang masih menyala nih. Yang tadi ya, waktu di 10 kan kita putar sampai LED merahnya nyala. Sekarang putar 14 volt masih tetap menyala, LED hijaunya padam, kita putar auto off. Ya. Kita putar auto off sampai dengan kondisinya LED hijaunya menyala, LED merahnya kembali padam. Nah, kalau udah seperti ini, berarti rangkaian kita sudah ready for use, artinya sudah siap untuk dipasangkan, bukan ke adaptor lagi jadi-jadian, tapi langsung kita pasangkan ke akinya dengan instalasi seperti ini, ya. Kalau tadi ininya waktu pengkalibrasian, inputnya ini diperoleh dari catu daya regulator, tapi sekarang kalau sudah kita setting titik minimum dan titik maksimumnya, yaitu ada di sekitar 10 dan 14 volt tadi, maka kita udah bisa pasang kerangkaiannya seperti ini. Oke. Farid tidak mencantumkan skemanya, ya. Dia hanya memberikan rangkaiannya, kemudian PCB-nya, layoutnya, tapi dia tidak memberikan skemanya. Dari berpatokan daripada IC, tata letak komponen, saya bisa gambarkan skemanya itu adalah seperti ini. Jadi cukup unik, ya. Saya suka Farid ini, rangkaiannya sangat-sangat original, ya. Dia nggak jiplak ke rangkaian mana-mana. Saya tidak melihat ini unik sekali, karena seperti yang kita ketahui, penggunaan IC55 itu pada umumnya dia hanya ada 3, yaitu dia sebagai stable multivibrator, kemudian sebagai monostable multivibrator, kemudian sebagai PWM, ya. Tapi kali ini kita akan melihat bahwa dengan teknik memisahkan kaki discharge dengan threshold dan trigger, jadi kaki 2 ini adalah trigger, kaki 6 adalah threshold, ini discharge. Ini dengan terpisah seperti ini, maka kita akan paksa, akan memodif kerja daripada IC55 ini sebagai rangkaian komparator, ya, komparator, atau kita sebut sebagai window komparator, karena di window ini dia akan bekerja pada satu level tertentu, yaitu di 10, sekian tadi dan 14 volt. Jadi kalau tadi dia 4 volt dengan 10,3 volt. Jadi ini adalah charge, ya, auto startnya, ya, auto on. Kita atur tegangan, kita atur VR ini
di tegangan input 10,3 volt sampai lampu merahnya itu menyala. Itu tanda proses cas akan segera dimulai. Kemudian dia akan hentikan setelah tegangan mencapai 14 volt. Jadi begitu tegangan di sini 14 volt, diatur di sini sampai dengan lampu hijau yang menyala, kemudian lampu merahnya dia akan mati indikator casnya. Jadi ini tekniknya sebetulnya adalah tekniknya monostable, tapi karena dia dipisahkan antara kaki 7 dan kaki 6-nya, jadi teknik monostable dalam IC55 biasanya menggabungkan kaki 6, 7, kemudian kaki 2 sebagai trigger, itu kalau dia kerja sebagai monostable. Tapi dengan memisahkan discharge dengan threshold seperti ini, maka dia akan membentuk rangkaian seperti set dan reset flip-flop gitu ya. Jadi ini adalah setnya mengaktifkan IC55, begitu dia trigger tegangan 10 volt, dia trigger IC55-nya, keluarannya akan high, lampunya nyala, merah, relaynya on, maka proses dihubungkan, charging, terjadi pengisian seperti itu. Ya. Nah, setelah dia tegangan di sini mencapai 14 volt, tandanya aki sudah penuh, ya, maka dia akan terjadi proses reset. Kalau udah reset, maka hijaunya yang nyala, kemudian dia sini keluaran kaki 3-nya akan low. Kalau dia low, maka lampu LED-nya dia akan mati, relaynya juga off, maka dia akan kembali kepada posisi NC. Dan kalau dia NC, berarti rangkaian chargernya nanti akan dimatikan. Jadi ini teknik brilian ya, lumayan cerdik ya, mengakali IC55 bisa dibuat menjadi set dan reset ya, flip-flop dengan mengatur tegangan keluaran pada kaki 3. Untuk kerja rangkaian ini kaki 5 V-Con ya, V-Controlnya ini dikasih tegangan stabil di 5,1 volt, artinya baik dalam aki dalam kondisi soak atau aki dalam kondisi full, V-Con ini dibikin stabil di posisi 5,1 volt untuk menjamin kinerja pada saat dia kerja sebagai set dan reset tadi, dijaga proses kestabilannya. Ini adalah indikator diambil dari kaki discharge ya. Jadi pada posisi dia full, dia akan di sini low ini akan nyala, maka di sini dia akan low juga ya. Jadi waktu sini low, ini mati, justru ini yang nyala gitu, karena dia dapat arus ground ya. Itu barangkali kerja rangkaian IC aplikasi 55 pada rangkaian cas aki otomatis. Itu barangkali diskusi yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas segala perhatian kalian. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.